Yang saya jadi coach-nya ya, Bu? Ya. Oke. Assalamualaikum Bu Ade. Waalaikumsalam Ibu Eli, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Bu Ade. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Ada apa ya Bu, Ibu ingin bertemu dengan saya? Iya Bu, ada yang saya ingin diskusikan dengan Ibu terkait permasalahan saya di sekolah. Apakah Ibu ada waktu untuk mendengarkan permasalahan saya, Bu? Iya Bu, silahkan Ibu sampaikan permasalahan Ibu. Iya, saya ada sedikit kendala di sekolah, Bu, terkait dengan minat belajar siswa. Saya ingin mengobrol dengan Ibu, saya ingin solusi dari Ibu dengan permasalahan yang saya hadapi. Jadi kita akan berdiskusi atau mengobrol santai terkait permasalahan Ibu yang ada di sekolah. Ibu ingin menyampaikan mengenai apa? Iya, Bu, saya ingin ada solusi atau cara untuk mengatasi permasalahan minat belajar siswa yang sekarang saya hadapi di sekolah. Jadi begitu, Bu. Jadi siswa Ibu ini kurang minat gitu ya Bu ya? Ya, kurang lebihnya seperti itu. Bisa Ibu ceritakan seperti apa permasalahan menyangkut tentang minat belajar itu? Seperti yang Ibu alami sekarang. Baik, Bu, yang terjadi sekarang di kelas saya itu hampir rata-rata dari anak-anak itu ketika dalam proses pembelajaran, mereka seperti tidak fokus di dalam. Kadang ada yang berbicara dengan teman sebangkunya, kadang ada yang berjalan-jalan, mengantuk, ada yang bercanda, seperti itu, Bu. Oke, jika kondisi yang Ibu sampaikan tadi seperti siswa yang mengantuk, siswa yang suka jalan-jalan, terus berbicara dengan teman, sepertinya memang kurang berminat ya Bu ya atas pembelajarannya Ibu. Skala dari angka berapa menurut Ibu dari 1 sampai 10 di posisi berapa sekarang yang Ibu rasakan? Iya, jika saya dapat menyimpulkan, pada skala 6, eee, permasalahan saya ini, Bu, tentang minat belajar siswa yang di kelas. Oke, baik Bu. Dari skala tersebut sebenarnya di angka berapa yang ingin Ibu inginkan? Dikatakan ideal bahwa Ibu berhasil dalam menarik minat siswa Ibu. Iya, saya menginginkan di skala 8, Bu Ade, karena jika di angka 10 mungkin butuh proses yang lebih baik lagi dengan permasalahan yang terjadi pada minat belajar siswa, sehingga menjadi, kurang bersemangat. Saya juga dalam mengajar menurun karena dampaknya ketika saya melakukan proses pembelajaran seakan-akan mereka itu tidak merespon apa yang saya sampaikan dan mereka itu tidak terlihat semangatnya sama sekali. Seperti itu ya Bu ya. Kondisi anak yang seperti ini yang tidak bisa merespon dan sehingga ibu ini kurang bersemangat lagi dalam mengajar. Apa yang akan ibu lakukan supaya anak ini kembali bersemangat dan berminat atas pembelajarannya ibu? Iya, saya sudah memikirkan tentang permasalahan saya. Saya ingin solusinya itu dengan cara merubah dulu, cara mengajar saya. Kemudian saya juga ingin mereka terlibat aktif, karena selama ini saya rasa mereka tuh terlalu pasif,
mungkin dengan gaya belajar yang saya sampaikan atau kurang menarik dalam, eee, metode saya, sehingga saya ingin merubah cara itu seperti mengubah cara belajar saya itu dulu. Kemudian saya ingin melakukan, eee, belajar kelompok yang dapat melibatkan seluruh siswa, sehingga mereka nantinya dapat mempresentasikan hasil kerja kelompok, serta mereka dapat berdiskusi dengan teman-temannya. Saya harapkan pembelajaran di kelas nantinya itu lebih aktif, begitu Bu Ade. Oke, berarti Ibu menginginkan siswa ini bisa berdiskusi dalam kelompoknya sehingga mereka bisa mempresentasikannya. Nah, ketika Ibu ingin mengubah cara mengajar Ibu, apa ada hambatan dalam melaksanakan proses pembelajaran yang menggunakan metode seperti itu? Pasti ada hambatan. Mungkin salah satunya membutuhkan info sehingga tidak hanya mendengar saja, saya juga membutuhkan audio visual. Apakah ada media selain itu, Bu? Ya, mungkin saya akan membuat permainan atau game dalam pembelajaran saya nantinya dengan menggunakan word wall atau kuisis sehingga mereka menjadi lebih menarik dalam pembelajaran saya nantinya. Oke, biar supaya mereka itu minat lagi ya, Bu ya, dalam Ya pembelajarannya. lebih aktif Ya, lagi. oke. Apa rencana Ibu selanjutnya untuk memotivasi anak-anak ini? Ya, rencana saya tidak akan berhasil, Bu Ade, kalau tidak ada dukungan dari kepala sekolah, serta rekan-rekan guru dan murid. Ya, Bu, gimana tadi? Bisa diulang tadi, Bu, Oh iya, saya rencananya? ingin, saya tidak akan berhasil, Bu Ade, kalau saya tanpa adanya dukungan dari kepala sekolah, rekan rekan guru, atau dari murid saya sendiri. Dukungan yang seperti apa, Bu, dari kepala sekolah? Apakah siswa ini pada pembelajaran selain materinya Ibu juga kurang berminat? Iya, Bu Ade, pastinya karena saya sudah berdiskusi atau berkolaborasi dengan rekan-rekan lainnya, hampir rata-rata seperti itu. Minat belajar siswa sekarang sudah semakin berkurang. Jadi, kelas itu sudah aktif atau tidak aktif, karena mungkin kurang salah satunya minat dari belajar siswa itu dengan metode belajar kurang. Oke, Bu. Em, saya tadi sempat menangkap bahwa siswa Ibu juga di pembelajaran lain juga seperti itu ya, Bu ya. Oke. Nah, di sini apakah Ibu akan melakukan kolaborasi agar terjadi perubahan untuk merubah prioritas yang mana yang lebih ingin Ibu dahulukan supaya terlihat ada perubahannya?
Ya, saya ingin ada perubahan di dalam kelas saya terlebih dahulu, Bu. Karena sebagai wali kelas saya ingin, mengajar anak, itu lebih aktif lagi, mungkin karena minat belajar mereka berkurang, jadi saya menggunakan metode atau, strategi pembelajaran yang menarik sehingga minat belajar siswa nantinya akan, meningkat. Bagaimana strategi yang ingin Ibu lakukan sehingga Ibu ini bisa melibatkan guru-guru lain? Ya, saya akan mengajak guru-guru lain, eee, untuk melaksanakan refleksi mengenai kekurangan dan kelebihan, sehingga nantinya akan menjadi informasi tambahan buat mereka, Bu. Jadi di mana Ibu akan melakukan kolaborasi dengan guru ini? Ya, saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru, Bu, sebelum, rencana saya ini akan dilaksanakan, seperti itu. Ya, Ibu. Nah, dikatakan berhasil jika suatu itu memiliki indikator-indikator ya, Bu, ya. Ya. Ketika anak itu sudah mampu dikatakan berhasil, indikatornya apa ya, Bu? Ya, saya melihat jika indikator saya itu berhasil apabila anak-anak itu sudah dapat, eee, mempresentasikan hasil kerja kelompoknya itu dengan bagus, kemudian menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari temannya, sehingga pembelajaran di kelas itu menjadi aktif, serta, suasana kelas itu juga, menjadi kondusif seperti itu, Bu. Itulah, saya rasa seperti itu untuk menunjukkan keberhasilan perubahan di dalam kelas, sehingga dengan minat belajar yang aktif akan dapat meningkatkan prestasi belajar mereka nantinya. Luar biasa ya, Bu, ya. Supaya rencana ini terwujud, kapan Ibu akan melaksanakannya? Eee, saya ingin sesegera mungkin ya, Bu, untuk melaksanakan perubahan ini, karena selama ini kan, siswa berkurang minat belajarnya sehingga saya pun mengajarnya menjadi menurun, tapi dengan adanya saya berdiskusi dengan Bu Ade mungkin nantinya akan, mendapatkan solusi dari saya sendiri. Baik, Ibu. Kira-kira ini kan kan ini sangat mengganggu pembelajaran di kelas ya, dan Iya, otomatis Ibu tidak maksimal dalam mengajar karena kesulitan iya. untuk mengatur siswa yang seperti ini. Kapan itu, Bu, rencana ini direalisasikan di dalam kelas? Rencana saya mulai hari Senin depan, Bu, untuk melaksanakannya karena lebih cepat itu lebih baik, seperti itu. Luar biasa, Ibu. Saya ingin Ibu sampaikan untuk bisa menjadi masukan dari hasil diskusi kita, obrolan kita pada hari ini. Alhamdulillah dari percakapan ini saya sudah mendapatkan ide dan solusi untuk anak didik saya. Saya harus melakukan metode dalam pembelajaran yang tadinya saya hanya menggunakan ceramah yang menurut mereka itu tidak menarik, sehingga saya dapat melakukan perubahan dengan metode pembelajaran dengan menghadirkan bahan lewat infokus, sehingga tidak hanya mendengar, tetapi akan saya ajak mereka dengan menampilkan audio visual, sehingga mereka tertarik, dalam proses pembelajaran sehingga ke depannya, pembelajaran akan lebih baik lagi. Baik, Ibu. Saya ingin melihat progres dari perubahan Ibu Eli yang lakukan nanti. Kita akan berjumpa lagi setelah Ibu mendapatkan data dari indikator-indikator tersebut. Saya ingin melihat perubahan dari siswa-siswi Ibu. Baik, Bu, setelah saya melakukan perubahan,
akan saya kabari Ibu dengan progres yang sudah saya lakukan. Oke, baik Ibu. Kita cukupkan sampai di sini obrolan kita, diskusi kita yang sangat menarik ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga Ibu bisa merealisasikan dan mewujudkan solusi-solusi yang sudah Ibu paparkan tadi pada peserta didik Ibu dan bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat serta mendapatkan dukungan penuh dari kepala sekolah. Terima kasih Bu sudah mendengarkan permasalahan saya dari awal hingga saya mendapatkan solusi dan dari permasalahan saya sendiri. Sampai bertemu kembali Bu Ade. Sampai bertemu kembali Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, sekarang saya ya Bu ya. Ya. 15 menit kah? Iya, Ibu saya WA Ibu. Minta tolong dibaca ya. Bisa Bu? Ya. Bisa dimulai Bu? Bisa? Saya dulu ya. Iya, aku Ya Bu ya. Iya, aku cek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ade. Selamat siang Ibu, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Bu Ade sendiri? Alhamdulillah baik. Ibu, saya ini punya keluhan atas permasalahan saya di kelas. Apakah Ibu bisa mendengarkan saya atas keluhan saya dan apakah Ibu memiliki waktu untuk saya mengobrol bersama Ibu? Baik Ibu, silahkan untuk mengobrol. Saya ada waktu untuk Ibu. Silakan Ibu. Jadi gini Bu, saya ini ingin membahas tentang siswa saya. Ada salah satu siswa saya ini di kelas 4B khususnya, karena saya wali kelasnya, yang sering sekali menggunakan kata kasar. Ibu, Ya. ya. Ini Bu, siswa saya sering menggunakan kata kasar. Seberapa sering Bu kejadian ini terjadi dan apa dampaknya pada siswa lain serta suasana di dalam kelas itu? Oke. Sangat sering sepertinya Bu ya. Ini saya sudah terjadi berkali-kali dan saya juga sudah pernah mendengar, saya juga mendapatkan laporan, sehingga dampaknya ini membuat teman-temannya merasa tidak nyaman. Bahkan ada beberapa siswa ini mulai ikut-ikutan menggunakan kata kasar. Baik, mari kita mulai dengan menentukan tujuan kita, apa yang Ibu Ade capai dari pertemuan ini? Yang saya ingin capai yaitu tujuan saya adalah menemukan cara untuk membimbing siswa tersebut untuk tidak berbicara kasar atau kotor lagi. Karena dampaknya ini eh, banyak sekali, Bu, pada pribadinya, pada orang lain juga, sehingga suasana kelas itu sudah tidak kondusif lagi. Menarik ya. Apa yang menurut Bu Ade menjadi penyebab
utama siswa ini sering menggunakan kata-kata kasar? Apakah ada faktor tertentu seperti lingkungan keluarga, pergaulan, yang mungkin dapat mempengaruhi perilakunya? Iya. Baik Bu, saya ini sempat memanggil orang tuanya dan mereka mengaku memang kesulitan mengendalikan perilaku anaknya di rumah. Selain itu, saya mendengar kabar bahwa siswa ini sering menonton reels di YouTube di rumahnya. Kan itu di reel YouTube ini kan sangat-sangat tidak dianjurkan buat anak-anak di bawah umur, Bu. Terus di lingkungan keluarga juga, di lingkungan mainnya itu juga karena di desa, dia itu bergaul pada anak-anak yang tidak seusia dia. Jadi bergaulnya sama yang lebih tinggi. Katakanlah seperti kakak kelasnya yang sudah SMP, yang sudah SMA. Dan juga Bu, kan sudah di era digitalisasi ya, anak ini sudah memainkan games-games eee, yang menyenangkan bagi mereka, sehingga mereka ini lupa kalau dampaknya yang bisa membuat mereka berkata kasar. Di games itu sudah ada, seperti obrolan itu Bu, kayak voice voice seperti, suara, jadi bisa ngobrol di games itu. Nah, di games itu bisa terjadi ini, perang adu mulut. Kalau misalnya ada yang kalah atau misalnya pemainnya kurang profesional dalam memainkan, sehingga menyebabkan timnya juga bisa kalah, seperti itu, Bu. Hmm, apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi ibu dalam meraih tujuan tersebut? Hambatannya yaitu, Bu, eee, dari kontrol orang tuanya yang masih kesulitan dalam mengendalikan tontonan, terus penggunaan gadget ini pada anaknya. Orang tuanya saja sudah kewalahan kan ya, dan juga lingkungan juga mempengaruhi. Mereka hidup sosialisasi sama orang lain dan apa namanya tuh, tidak bisa ini Bu, tidak bisa anak itu diam di rumah saja. Mereka juga harus keluar kan ya, tapi lingkungannya tidak mendukung sama sekali. Hmm. Terima kasih Bu Ade atas informasinya. Dari apa yang Ibu ceritakan, terlihat Ibu sangat peduli dengan perkembangan siswa-siswa Ibu. Ibu memiliki potensi yang besar dalam membantu siswa merubahnya menjadi lebih baik. Apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Saya tuh memiliki rencana, saya akan mencoba berbicara dengan siswa tersebut secara pribadi, secara hati ke hati, face to face saya akan memanggilnya. Saya juga akan menerapkan disiplin positif dan membuat kesepakatan kelas yang melibatkan seluruh siswa kelas saya ini dalam membuat kesepakatan kelas. Selain itu, apakah hal lain yang bisa Ibu lakukan dalam membuat siswa itu berubah? Oh iya, Bu, ini, saya akan bekerja sama dengan orang tuanya dalam memantau penggunaan gadget yang harus dibatasi secara perlahan. Nah, sekarang tuh sudah zamannya, sudah canggih ya, sudah ada aplikasi terkait kontrol orang tua. Dari situ, orang tua menyertakan emailnya kepada handphone anaknya tersebut. Dari handphone anaknya tersebut, sehingga sehingga Eee, orang tua ini bisa me membatasi tontonan-tontonan yang pantas untuk siswa tersebut atau anaknya ini. Terus saya juga ini kan kasusnya anu ya, Bu, ya, apa, berbicara kasar. Ini perlu ada tahapan-tahapan supaya siswa ini merasa nyaman dan tidak terancam dalam bimbingannya saya. Saya juga akan bekerja sama dengan kepala sekolah dalam menerapkan disiplin positif di sekolah. Dan saya selaku wali kelas juga akan menerapkan kesepakatan kelas, Ibu.
Apa ukuran keberhasilan rencana aksi Ibu? Eee, saya ini Bu, ukuran keberhasilannya jika siswa ini menunjukkan perilaku yang berubah secara signifikan dalam berkata kasar ini Bu. Jadi perubahannya ini secara bertahap. Saya cukup paham jika berada di posisi Ibu saat ini. Memang tidak mudah, namun mari kita coba selain yang Ibu sebutkan tadi, mari kita coba dari sudut pandang yang berbeda. Mungkin siswa ini membutuhkan pendekatan yang lebih khusus. Bagaimana jika mungkinkah ada sesuatu yang Ibu ingin sampaikan kepada anak dengan berkata kasar? Iya, menarik ya Bu ya. Saya belum pernah berpikir dari sudut pandang itu, mungkin sa dia merasa kesepian atau ingin diperhatikan ya Bu ya. Eee, saya akan merencana beberapa langkah konkret yang bisa saya lakukan seperti misalnya ya Bu ya, membangun hubungan yang lebih baik, yaitu meluangkan waktu untuk berbicara dengan siswa secara pribadi, eee, menunjukkan bahwa saya peduli dengannya. Berarti rencana Ibu akan bekerja sama ya Bu ya, dengan orang tua dalam memantau penggunaan gadget, sehingga harus mendeteksi secara perlahan. Mungkin seperti itu mungkin akan dicoba Ibu ya Bu. Iya, Ibu, saya akan melibatkan keterampilan sosialnya, penguatan positifnya, sehingga saya bisa melibatkan teman sekelasnya untuk bekerja sama dalam membantu siswa ini untuk memberikan contoh perilaku yang lebih baik. Semoga Ibu berhasil ya dengan ide-ide atau solusi yang Ibu dapatkan. Mungkin nantinya saya ingin melihat perkembangan dari Ibu. Iya, Ibu, secepatnya saya akan menerapkan rencana-rencana aksi saya, Bu. Ya, baik Ibu, saya sudahi sampai di sini. Mungkin nantinya Ibu dapat berhasil sehingga Ibu bisa ngobrol lagi dengan saya, sehingga saya bisa mengetahui rencana Ibu selanjutnya. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya, karena berkat Ibu saya bisa mencari solusi untuk permasalahan siswa saya yang sering berkata kasar, Ibu. Ya, sama-sama Bu Ade. Terima Sampai ketemu kasih, Bu. lagi. Baik, Bu.